nek sampun dados niat, kalau sudah jadi niat pun dihitung ganjaran. Karena di situ sudah ada upaya untuk mewujudkan apa yang dikehendaki atau yang diinginkan. Nek dereng wonten usahane baru kehendak saja, itu dereng wonten ganjaran. Contoh, mengke dalu jenengan niat tahajud napa kepengin tahajud? Niat. Kalau sekedar pengen tahajud niku ora ana usahane, ya mung kepengin, ndak ada ganjarannya. Tapi kalau niat tahajud berarti sudah ada usaha untuk mewujudkan sholat tahajud nanti malam. Usahanya napa? Bangun. Lesare ampun dalu-dalu. Sebelum tidur sudah dijaga adabnya sebelum tidur. Pasang alarm kira-kira jam pinten badhe umum. Pesan wong teng dalem, tulung aku dibuka nek rung tangi. Sudah berusaha. Perlunya napa ben mengke saged wungu. Nah, kalau sudah diiringi usaha barulah disebut niat pun dihitung ganjaran. Hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di kesempatan Jumat sore hari ini. Insyaallah mulai hari ini kita sudah mulai masuk mempelajari buku hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sampun ngasto sedaya. Sudah ya. Belum nanti bisa diupayakan pun sedaya. Bisa dibuka di halaman hadis pertama, halaman 1. Hadis nomor 1 di halaman 1, judulnya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Oke. Sing dereng ngapal nggih derek rencangi. Hadis pertama. Bisa diupayakan ya. Hadis buka nih, buka ke buka salah nyari malah orang kewocong Mungkin nyatanya di tiga rian, nanti biar kita bisa ngaji sarang-sarang akhirnya. Dereng saya ketika di Bantul halaman 1 tinggal Walaupun sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Buka ke tawid nih.
Iya. Hadis nomor 1 ya, halaman 1. Setelah halaman pinten itu, setelah halaman 8 Romawi. Kalau halaman 8 itu kan sih, setelah halaman 8 Romawi. Nah, masuk halaman 1. Pun sampai dibuka semuanya. Pun panggil. Agar kita nanti ngaji jelas ya rujukannya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in sebagaimana sudah pernah kita sampaikan dulu, ini kumpulan jumlahnya 42 hadis. Ya, contohnya Arba'in itu artinya 40, tapi dilebihkan 2 itu. Ya. Bahkan nanti Ibnu Rajab Al-Hambali nambahi 8 hadis lagi menjadi 50. Judulnya dari Jami'ul Ulum wal Hikam dengan klasifikasi yang sama. Maksudnya klasifikasi yang sama adalah hadis-hadis yang singkat, padat tapi sangat luas dan dalam maknanya, dan mencakup pokok-pokok persoalan Islam. Jadi keistimewaan hadis Arba'in ini adalah hadisnya singkat, kalimatnya singkat, tapi maknanya sangat luas dan mendalam dan merupakan pokok-pokok atau inti dari ajaran Islam. Jadi kalau kita perhatikan, kitab hadis banyak sekali. Ya. Tapi kalau kemudian kita pikir mulai sing ngendi, nah ini kemudian kesulitan. Maka prioritas dalam hal ini kitab Arba'in. Nek saged mempelajari kitab Arba'in dulu, karena kita sudah memegang pokoknya terlebih dahulu. Syukur hafal 42 hadis. Ya, setidaknya kita target untuk menghatamkan ngaji Arba'in minimal itu. Oke. Nanti setelah Arba'in biasanya bisa masuk ke Riyadhus Shalihin. Oke. Kalau belum Riyadhus Shalihin yang lengkap, yang mukhtasar dulu, ringkasan Riyadhus Shalihin. Baru dilengkapi nanti Riyadhus Shalihin yang lengkap, baru bisa masuk kitab hadis yang lain seperti Bulughul Maram. Atau sebelum Bulughul Maram nanti ada Umdatul Ahkam. Itu berapa tingkatan pelajari hadis. Ya. Jadi kita yang pokok terlebih dahulu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Oke, 3 halaman tunggal, halaman 1, judulnya sesungguhnya amal itu tergantung niat. Polanya begini, kita baca terlebih dahulu teksnya, seperti tadi baca Quran, saya baca lalu jangan mengikuti sarang-sarang, gitu ya. Nanti saya potong-potong kalimatnya. Setelah itu nanti baru saya bacakan terjemahnya sesuai dengan potongan kalimat tadi. Baru kemudian kita jelaskan isi kandungannya. Akan ya? Baik, perhatikan di teksnya saya baca, kemudian dengan mengikuti bareng-bareng. Jadi kalian latihan moto hadis. An Amiril Mukminin, monggo. Abi Hafsin Umar bin Khattabi Umar bin Khattabi Umar tambah ibni Umar bin Al-Khattabi Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Bahasa Arab dibundel niku radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu simbol-simbol sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu innamal a'malu
bin niyati Binniyati wa innama wa innama likulli imrin likulli manawa manawa faman kanat faman kanat hijratuhu hijratuhu ilallahi wa rasulihi ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi ilallahi wa rasulihi wa man kanat wa man kanat hijratuhu hijratuhu lidunya yusibuha lidunya yusibuha awim ro'atin awim ro'atin yankihuha yankihuha hijratuhu wa hijratuhu ila ma hajara ila ma hajara ilaihi. ilaihi. Terus maca hadis itu berbeda dengan maca Quran. Ini tidak harus dengan tajwid yang sangat sangat ketat. Ini dibaca sebagaimana tulisannya. Itu semoga sahale an amiril mu'minin Abi Hafsin kenapa nggih an amiril mu'minin. Baik, kita baca sekarang terjemahipun. Jenengan gatosaken mawon ya, pada teks hadisnya saya terjemahkan ya, bagian demi bagian. An dari itu ya. An dari Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin. Ya. Kok jadi amiri, kok bukan amiru, karena ada kata an sebelumnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab terus setelah an, setelah min, setelah ila itu pasti nanti kasroh. Ya. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya pemimpin orang-orang mukmin, pemimpin orang-orang beriman. Ini gelar bagi khalifah, ya, penggantinya Rasulullah dalam memimpin umat. Kami sampaikan berapa keterangan. Amirul Mukminin artinya apa? Pemimpin orang-orang mukmin. Ini gelar bagi khalifah ya, atau pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Gelar atau sebutan bagi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Di antara makna khalifah adalah pengganti. Setelah Rasul wafat, niku wonten sing ngenteni jeneng Nabi. Ngenteni kagem napa? Ngenteni untuk memimpin umat. Maka sering juga disebut Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Pengganti ya, sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat. Dan ini persoalan penting, masalah memimpin umat ini. Bahkan begitu Rasul wafat, niku mboten terus ngurusi jenazahnya Rasul, mboten. Para sahabat itu malah mendahulukan milih pimpinan riyen. Oke. Ini nanti baca di kitab sirah Nabawiyah itu, sejarah kehidupan Nabi, belum sampai ngurusi jenazahnya Rasul, para sahabat itu musyawarah terlebih dahulu sing ganti sapa. Ya. Sampai kemudian aklamasi semuanya sepakat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar langsung memegang tangannya Bakar, diangkat,
ya untuk memilih Abu Bakar, semuanya tidak ada yang tidak sepakat. Akhirnya aklamasi Abu Bakar As-Siddiq diamanai untuk menjadi khalifah penggantinya Rasul dalam memimpin kaum muslimin. Setelah selesai proses pemilihan pemimpin, baru kemudian jenazah Rasul. Fakta ini menunjukkan pentingnya milih pemimpin. Pimpinannya rusak nih, nanti rusak ke bawah. Ya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah baik semuanya. Gitu. Nah ini jelas sekali. Nah, baik. Jadi di sini disebut an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa yang dimaksud di sini? Abu Hafsin. Ini juga lakop istilahnya. Lakop itu apa nih? Panggilan Abu Hafsin. Abu Hafs sebetulnya. Tapi kan ada harakat tanwin apa namanya? Kasroh tanwin ya. Abu Hafsin. Abu Hafsin itu lakop, atau lakop itu apa ya? Lakop itu panggilan juga untuk Umar bin Khattab ya. Abu Hafsin. Lalu kemudian disebut namanya Umar bin Khattab ya, yaitu Umar bin Khattab. Nama aslinya Umar bin Khattab ya. Beliau saat itu berarti sebagai Amirul Mukminin. Ini setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Amirul Mukminnya adalah Umar bin Khattab. Jadi hadis ini pada bagian awal menjelaskan sumber hadis ini ya, sumber dari hadis ini dari sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Ya. An Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs, siapa Abu Hafs? Yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini mengatakan qala sami'tu, qala Umar berkata, qala dia berkata. Dia yang dimaksud adalah yang membawakan hadis ini yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata seperti apa? Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW. Ya. Umar bin Khattab. Umar ini hidup di masa Nabi Muhammad. Iya. Ya. Maka disebut sahabat itu sahabat. Ada beberapa kriteria. Satu, hidup di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketiga, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkang pun sebat sahabat menika harus memenuhi 3 kriteria ini. Hidupnya di masa Nabi, nanti kepanggih pernah ketemu dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Kalau hidup di masa Nabi, pernah bertemu Nabi, tapi tidak beriman pada Nabi, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat. Hidup di
masa Nabi, ketemu Nabi, tapi tidak beriman. Hidup di masa Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah ketemu juga bukan sahabat. Ya. Ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Ya, pernah mendengar ya? Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Nabi, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Nah, tiga-tiganya harus terpenuhi, barulah disebut sahabat. Umar hidup di masa Nabi, berkali-kali ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, maka Umar termasuk sahabat. Kalau Umar ini sahabat, lalu dia mengatakan, aku wis tahu krungu, saya tuh pernah mendengar Rasul bersabda, mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Dari sisi ini jelas ini mutasil, dalam istilah hadis namanya mutasil. Mutasil itu nyambung. Karena hidup di masa Nabi, mendengar Nabi bersabda, cetha bener. Paham ya? Kalau di sini bukan Umar, tapi misalnya Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri tabi'in. Siapa tabi'in itu? Tabi'in itu hidupnya ya bersama sahabat, di masa sahabat, gak pernah ketemu Nabi. Ya. Kalau tabi'in mengatakan aku mendengar Nabi bersabda, itu mustahil. Karena hidup ketemunya dengan sahabat, nggak ketemu dengan Nabi. Hidupnya di masa sahabat, muridnya sahabat, tapi kok mengatakan aku mendengar Rasul bersabda, nggak mungkin. Ini namanya munqati dalam istilah hadis. Munqati itu terputus, sanadnya terputus. Paham ya? Nah, ini istilah hadis. Muttasil itu nyambung. Muttasil nyambung, nih bahasa tidak formal, nyambung bersama. Munqati terputus. Nyambung dan terputus itu berkaitan apa? Berkaitan dengan sanadnya. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai periwayatan hadis. Mata rantai ini apa? Apa bahasa itu? Mata rantai itu urut-urutannya ini. Ya. Nah, berarti sahabat mendengar dari Nabi, itu berarti mutasil nyambung. Apalagi sahabat itu namanya Umar bin Khattab. Ini diistilahkan ini sahabat kabir, sahabat senior. Ada sahabat kabir, sahabat shogir, sahabat senior ini sangat kuat ini sanadnya Umar kepada Rasul. Sebetulnya sebelum ke Umar ini pasti ada nama-nama, ya, ada nama-nama. Ini saya hapus contoh nama-nama ini. Ada nama-nama bisa jadi cukup panjang, ya, sampai kepada penulis hadis. Penulis hadis ini yang kemudian menulis dan menghimpunnya Imam Bukhari, Muslim, misalnya sampai di Bukhari. Bukhari kemudian menuliskannya, mengumpulkan di dalam kitab sahihnya. Ya. Nah, ini yang disebut mata rantai periwayatan hadis atau sanad. Orang per orang yang membawakan hadis ini, ya, dalam keilmuan hadis akan diteliti, bisa dipercaya tidak. Nah, kalau tadi mutasil nyambung, orang-orang yang bisa dipercaya, istilah hadisnya thiqah, bisa dipercaya. Untuk sampai pada derajat thiqah itu nanti dilihat secara umum dua, daya ingat dan juga kebaikan secara perilaku. Jadi kapasitas intelektual dan integritas moral bahasa kita, ya. Kalau itu bisa diterima maka disebut thiqah, rawinya thiqah istilah hadisnya.
rawi pembawa riwayat hadis ini thiqah, bisa dipercaya. Sanadnya muttasil, para perawinya thiqah, maka kesimpulan kualitas hadis sahih. Baik, ini sekilas saja seputar tentang masalah sampainya hadis kepada kita, ya. Jadi kita kemudian belajarnya dari Imam Nawawi nanti nyambungnya sampai Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ulama-ulama memang belajarnya itu ya bersanad, nyambung, gurunya siapa itu orang per orang tahu semua. Bahkan ada kitab khusus yang menuliskan para perawi hadis. Namanya kitab Rijalul Hadis. Rijalul Hadis itu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ditulis tersendiri dalam satu kitab khusus. Nanti ada catatan keterangan tiap orang yang membawakan hadis itu untuk sampai pada kesimpulan bisa diambil 3 hadis dari orang. Baik, selesai itu kemudian kita masuk di isi hadis. Isi hadis ya, pertama itu innamal a'malu binniyat. Petang udah. Lagunya mana? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dengan sadar di bagian awal hadis itu ada kalimat innamal a'malu binniyat. Benar ya? Innama ini kalau diterjemahkan letter sesungguhnya, hanyalah. Kalau diterjemahkan apa adanya, innama itu sesungguhnya hanyalah. Karena di antara fungsi innama lil hasr untuk membatasi. Sesungguhnya hanyalah, batasi. Ya. Bisa juga bermakna penekanan innama. Sesungguhnya hanyalah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah. Jadi sesungguhnya hanya innama. Al-a'mal itu bentuk jamak dari amal. Jadi amal-amal. Bentuk tunggalnya amalun. Amalun, bentuk jamaknya menjadi a'malun. A'malun. Kalau dikasih alif lam menjadi al-amalu, menjadi ini al-a'malu. Kalau tanpa alif lam makrifah ini pakai tanwin amalun. Tapi kalau dikasih alif lam jadi tanpa tanwin al amalu. Di sini pun kalau tanpa alif lam jadi amalun, pakai alif lam jadi al amalu. Ini satu amal. Kalau di sini amal banyak. Ya, amal lebih dari 2. Amal. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah. Nah, tetapi nanti di dalam bahasa Arab ada alif lam ma'rifah di sini.
pakai alif lam. Alif lam ma'rifah, ya, alif ini maksudnya. Namanya alif lam yang namanya ma'rifah. Itu bentuk ma'rifah itu diantaranya pakai alif lam. Kalau tanpa alif lam, tanwin itu bentuk nakirah seperti ini. Nah, ini berarti bentuk nakirah. Kalau pakai alif lam, ini bentuk ma'rifah. Saya ini sekilasnya untuk nanti memahami. Kalau ada alif lam, ini bentuknya berarti ma'rifah, berarti maksudnya tertentu. Kalau nakirah itu belum tertentu. Misalnya saya mengatakan kitabun alal maktab, buku di atas meja. Buku yang mana? Buku yang mana aja, pokoknya di atas meja. Tapi kalau saya sebut al-kitabu alal maktab, buku yang di atas meja, itu kitabnya, bukunya sudah tertentu, bukan yang lain lagi. Paham ya? Nah, begitupun dulu kan ya, kalau orang tidak memahami bahasa Arab ini bisa dihapusi. Ya, misalnya di surat Ali Imran ayat 19 ya. Inna dina indallahil Islam. Islamnya pakai alif lam ma'rifah itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam di situ pakai alif lam. Jadi Islam di sini adalah Islam yang sudah dikenal, yaitu yang dibawa dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu ada cendekian Muslim, ya, itu menggunakan ayat ini untuk membenarkan semua agama dengan cara memaknai Islam itu artinya sikap tunduk, patuh, taat kepada perintah Tuhan, apapun agamanya. Gitu. Nah, orang yang awam terhadap bahasa Arab itu bisa tertipu. Nah, kalau nanti bahasa Arab ini pakai alif lam itu sudah jelas menunjukkan Islam yang sudah tertentu di sini. Paham ya? Nah, nanti ditambah diperkuat dengan ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mengambil agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Tambah lagi hadis riwayat Bukhari Muslim, siapapun dari orang Yahudi maupun Nasrani sampai mati tidak beriman dengan Rasulanku Muhammad SAW, maka wajib masuk neraka. Nah, jadi Islam di sini sudah jelas maknanya, ada alif lam ma'rifah. Paham ya? Berarti alif lam di sini diantara fungsinya untuk menunjukkan bahwa ini sudah tertentu. Ya. Nah, al-amal di sini pakai alif lam ma'rifah. Maka di sini amal-amal tertentu yang nanti sangat terkait dengan persoalan niat. Paham ya? Bin niat, bi itu dengan niat. Ini bentuk jamak dari niat. Niat. Kalau bentuk tunggalnya niyatun. Nah, pakai alif lam ya. An-niyatu. Bentuk jamaknya dari niyat, an-niyat. Satu niat. Kalau ini niat. Kenapa pakai bentuk jamak? Karena amalnya pakai bentuk jamak juga. Sekarang terus karena apa nih? Sesungguhnya amal-amal itu dengan niatnya apa yang maksud? Pertama, makna pertama. Para ulama mengatakan ini. Makna yang pertama berkaitan dengan saya langsung ke maksud keabsahan amal. Keabsahan amal hanyalah dengan adanya niat.
Makna pertama dari innamal a'malu binniyat dijelaskan oleh para ulama. Makna pertama adalah keabsahan amal itu hanyalah dengan adanya niat. Sehingga lafal innama ini untuk menjelaskan sah tidaknya satu amal. Amal itu dianggap sah atau dinilai atau berpahala hanyalah kalau di situ disertai dengan adanya niat. Ya. Maka amal atau perbuatan tetapi tidak disertai niat, maka amal itu tidak dinilai, tidak sah dan tidak dinilai. Apa mungkin orang itu melakukan satu tindakan, satu amal ning kok ora niati? Mungkin tidak. Seseorang melakukan amalan, tapi dalam melakukan amal itu dia tidak menyertakan adanya niat dalam melakukan amal tersebut. Jenengan nate nglindu. Nate. Nate ya. Pas nglindur niku nglakoni nopo? Mungkin tidak. Seseorang ngelindur terus oleh pas nglindur niku maca Quran, mungkin mboten? Mungkin. Kalau dia baca Quran dalam keadaan ngelindur, itu ono ganjarane mboten? Mboten, karena tidak sah, enggak ada niat di situ. Ya. Atau sebaliknya ngelindure misuh-misuh. Ngelindur sambil loko metu kabeh. Dosa mboten? Ora dosa wong ndak ada kesadaran. Paham ya? Maka baru dicatat sebagai amal yang bernilai secara fikih hanya apabila disertai adanya niat. Kalau latah itu Ya, latah Itu sesuatu yang di luar kesadaran kemampuannya enggak dihukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan keadaan. Nah, niat itu adanya kesadaran. Maka makna niat itu an-niyatu fil lughah, makna niat secara bahasa itu al-qasdu. Niat secara bahasa maknanya al-qasdu. Al-qasdu itu kehendak atau menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya. Tapi nanti selain istilah ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah syariat. Makna secara istilah secara syar'i. Nah, Imam Nawawi di dalam Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah mengatakan makna niat secara istilah syariat adalah kehendak atau al-qasdu, ya, yang sudah diiringi upaya untuk mewujudkannya. Kehendak atau keinginan yang diiringi usaha untuk mewujudkannya. Usaha untuk mewujudkannya. Niat, kehendak yang diiringi usaha untuk mewujudkan apa yang dikehendaki tadi. Kalau belum ada ya usaha yang mengiringi keinginan atau kehendak tadi, belum disebut sebagai niat, baru disebut sebagai azam. Jadi ada al-niyatu, ada al-azmu. Niyatu azmu. Nek sampun dados niat, kalau sudah jadi niat pun dihitung ganjaran. Karena di situ sudah ada upaya untuk mewujudkan apa yang dikehendaki atau yang diinginkan. Nek dereng wonten usahane baru kehendak saja, itu dereng wonten ganjaran. Contoh, mangke dalu jenengan niat tahajud napa kepengin tahajud? Niat.
Kalau sekedar pengen tahajud niku ora ono usahane, ya mung kepengin, ndak ada ganjarane. Tapi kalau niat tahajud berarti sudah ada usaha untuk mewujudkan sholat tahajud nanti malam. Usahanya apa? Bangun. Lesare ampun dalu-dalu. Oke. Sebelum tidur sudah dijaga adabnya sebelum tidur. Pasang alarm kira-kira jam pinten badhe umum. Pesan uang teng dalam, tolong aku dibuka nek rung tangi. Sudah berusaha. Perlune napa ben mengke saged wungu. Nah, kalau sudah diiringi usaha barulah disebut niat pun dihitung ganjaran hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Nenek ra usaha niku jenenge mau kepengin. Azam tekad saja tapi tidak disertai dengan usaha. Belum ada pahalanya. Jenengan niat haji napa kepengin haji? Nah, nek niat ana usahane napa? Ya mungkin nabung secara keuangan, belajar fikih haji secara ilmu. Ada usaha-usahanya. Nyuwun donga ya secara rohani gitu. Ada usaha demi mewujudkan kehendak atau keinginan untuk berhaji, maka disebut dengan niat. Oke. Nah, jadi karena sahnya amal hanyalah dengan niat, dinilainya amal hanyalah dengan ada niat, maka para ulama fikih kemudian melakukan istimbat. Apa itu istimbat? Penarikan kesimpulan hukum. Jadi niat itu hukumnya, nah kemudian masuk fikihnya di sini. Jadi niat itu hukumnya wajib. Gitu. Ya. Maka tidak sah satu amal kecuali adanya niat. Muncul persoalan fikih lagi, nek niat ki wajib, niki kudu diomongke apa ora? Nah, diucapkan atau tidak? Diunekke apa ora? Itu masalah fikih lagi di situ. Nah, maka pembahasan fikih ya para ulama di sini berkaitan dengan apakah melafalkan niat itu juga wajib sebagaimana wajibnya niat. Nek niat niku wajib, seluruh ulama sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Seluruh ulama sepakat bahwa niat itu wajib pada setiap amal yang dilakukan. Ya. Tetapi pelafalan niat itu ulama berbeda pendapat. Jadi antara berniat dengan melafalkan niat itu beda. Ya. Berniat kemudian melafalkan niat itu beda. Sok rancu tong nggih. Nah, kadang-kadang dianggap berniat itu dengan melafalkan niat, belum tentu. Para ulama mengatakan sebagaimana makna niat itu al-qasdu, yaitu kehendak keinginan, maka natul niat, papane niat nika wonten lebet mana? Ada di dalam hati. Sehingga dalam hati menyengaja untuk melakukan amal niku wis jenenge niat. Nah, dari situ sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban pelafalan niat. Itu satu tinjauan secara makna. Kemudian tinjauan secara praktek berniat. Tinjauan secara praktek berniat yang dilakukan Nabi dan para sahabat ditelusuri riwayat-riwayat itu. Tidak diketemukan lafal niat yang dibaca oleh Nabi dalam sholat, dalam puasa. Usolli sholat ad-duhri arba'a raka'atin fardhon lillahi ta'ala niku ora tau diunek ning Nabi. Dari situ termasuk ketika puasa nawaitu shomal, tidak pernah Nabi melafalkan kalimat itu. Didasarkan itu, ini pendapat pertama nggih, nanti saya sampaikan seluruh pendapat. Dari situ sebagian pendapat ulama mengatakan berniat itu wajib, tetapi pelafalan niat itu bid'ah. Dengan alasan rano contohnya dari Nabi, kecuali niat untuk ibadah haji atau umroh, karena Nabi melafalkan untuk haji dan umroh. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan, itu pendapat
sepindah. Ya. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua termasuk dalam hal ini madhab Syafi'iyah yang dianut kebanyakan Muslim di Indonesia. Dalam madhab Syafi'iyah melafalkan niat, itu mau melafalkan ya, melafalkan niat, ya, bagian mengatakan mubah, sebagian bahkan mengatakan sunnah, tidak mengatakan bid'ah. Lho kok iso ketemu ini mubah atau sunnah kok orang bid'ah? Padahal tidak ada contoh dari Nabi terus pun di keterangannya. Nah, kita coba cermati. Kenapa sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum melafalkannya itu mubah atau bahkan sunnah? Pertama, pendapat kedua ini sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati itu sepakat. Tidak berbeda pendapat. Tapi pada setiap orang bisa jadi berbeda-beda untuk memantapkan niat di dalam hatinya. Ben mantap tenanan ning ati niku sebagian orang tuh merasa perlu untuk melafalkan. Aku nek rata unek ki ra mantep ya. Ora marem. Artinya pelafalan itu sekedar membantu adanya niat di dalam hati. Ya. Kalau itu memang dibutuhkan, maka menjadi mubah atau bahkan dia betul-betul bisa memasukkan niat di dalam hati hanya dengan melafalkannya, maka menjadi sunnah bahkan. Keterangan ini kan paham ya? Nah, dalam masalah Syafi'iyah masuk ini mubah atau sunnah dalam masalah. Lagi kok beda kalau saya memiliki bid'ah, tidak apa-apa beda pendapat itu. Sing penting ada yang ngerti alasannya pundi. Mantap sing pundi dipilih mawon, rasa khawatir dosa. Ya, dalam perbedaan pendapat fikih di kalangan ulama, mboten usah khawatir dosa. Karena memang secara nas itu memungkinkan pendapat yang berbeda. Asal sing berpendapat itu ulama yang diakui keulamaannya dengan kaidah pengambilan kesimpulan hukum yang benar. Secara kaidah usul fikih benar. Ya, kaidahnya benar, pelaku dalam mengambil kesimpulan hukum itu ulama, dasar yang digunakan itu Quran atau hadis yang sahih, hasil akhirnya berupa fikih kok jadi beda, niku ora apa-apa rasa wedi dosa. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menjelaskan. Ya, idza hakamal hakim fastahada fa asaba falahu ajron. Kalau seorang ulama beristihad, istihadnya benar maka 2 pahalanya. Wa idza hakamal hakim fastahada fa akhta'a falahu ajrun. Tetapi kalau ulama itu beristihad, istihadnya salah maka pahalanya 1. Ora ono sing dosa. Nggih. Dan tugas saya di sing dudu ulama niku sinau. Orang malah hayal-hayalan. Belajar untuk mengetahui kalau pendapat ini dasarnya seperti apa, kalau pendapat ini dasarnya seperti apa, mantap sing pundi dipilih. Paham ya? Nah, jadi sekarang masalah pelafalannya atau tidak rasa marai rame. Mantap. Tapi kita tahu duduk persoalannya. Ya, kok milih niki bukan niku sebabnya. Paham ya? Ini masalah innamal a'malu binniyat. Ini makna pertama dari innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang penjelasan tentang amal-amal. Sebelum nanti ada 3 pemaknaan ini sebetulnya. Ada 3 pemaknaan. Kita masuk terlebih dahulu makna amal, amal. Oh, saged dipahami nggih? Mboten bingung nggih? Nggih. Wis, monggo jenengan tulis sing pundi ya. Sekarang amal-amal. Al-amal. Amal di sini pakai alif lam ma'rifah, maksudnya amal yang sudah diketahui, dipahami, dimaklumi maksudnya. Maka Imam Nawawi mengatakan amal-amal di sini bisa dibedakan menjadi 3. Bisa dibedakan menjadi 3.
Satu disebut dengan amal ta'ah, amal ketaatan. Dua, amal maksiat, amal mubah, al-mubah. Yang ketiga, al-maksiat at-ta'atu, al-mubahu, al-maksiyah. Satu, amal taat. Dua, amal mubah. Tiga, amal maksiat. Ini klasifikasi amal yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan pembahasan amal-amal di sini bisa dibedakan menjadi tiga jenis amal. Satu disebut amal taat, dua amal mubah, tiga amal maksiat. Amal taat, amal mubah, amal maksiat. Nah, terus pengertiannya apa itu amal taat, apa itu amal mubah, apa itu amal maksiat? Amal taat adalah amal-amal yang jelas-jelas diperintahkan oleh dalil, oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, zikir, doa, itu amal taat, jelas perintah. Masuk kategori amal taat. Terus apa itu amal mubah? Mubah itu artinya boleh. Amal mubah adalah amal-amal yang secara manusiawi kita lakukan. Ora sah nganggo diperintah ada yang lakoni. Jenenge dahar dadak dikongkon apa bukan? Bukan, malah boleh diri gitu. Malah boleh pangan diri. Makan, minum, tidur, istirahat, bergaul itu amal mubah. Ya, amal mubah. Amal-amal yang secara manusiawi kita melakukannya itu amal mubah. Terus amal maksiat apa? Kebalikan dari amal taat. Amal-amal yang secara jelas tegas di dalam dalil Quran maupun hadis itu dilarang untuk melakukannya. Zina, membunuh, boleh, ngapusi, macam-macam itu amal maksiat. Bohong, ya, mencuri dan seterusnya itu amal maksiat. Oh, dipahami mana itu ini? Nah, sekarang dipraktekkan dengan kaidah ini. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niat, yaitu keabsahan atau dinilainya amal itu dengan adanya niat. Imam Nawawi mengatakan kaidah ini berlaku untuk amal-amal yang masuk kategori amal taat dan amal mubah. Ya, tidak berlaku untuk amal yang jelas merupakan kategori amal maksiat. Ya. Maksudnya pun seperti nilai amal, ya, nilai amal itu ditentukan dengan adanya niat. Nah, jadi masuk ke pengertian kedua. Nilai amal tergantung niat. Nah, ini sebetulnya nanti masuk di kalimat kedua. Apa kita masuk ini? Wa innama likulli manau wa innama likulli ri'in manau. Kalimat kedua salah. Innamal a'malu binniyat. Kalimat keduanya wa innama likulli ri'in manau. Dan sesungguhnya untuk setiap orang, likulli, untuk setiap imri'in, seseorang, manawa, apa yang dia niatkan. Li pada likulli itu menunjukkan sesuatu yang didapatkan, sesuatu yang didapatkan atau hak yang diperoleh.
yang akan didapatkan, yang akan diperoleh seseorang dengan amalan tadi, manawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalian nonton lah sih. Hampir. Nah, Ya, ada. setiap orang akan mendapatkan sebagaimana yang diniatkan. Nah, ini saya tulis nilai amal bergantung niat. Ambil contoh amal taat, sholat. Sholat nih. Sholat ini secara kategori dia masuk amal apa? Amal taat. Tapi nilainya, nilai amal sholatnya itu bisa dua kemungkinan. Bisa menjadi amal taat, bisa malah menjadi amal maksiat, malah dosa. Nilai dari sholat. Sholat pada asalnya asli nih, sholat itu masuk amal taat. Tetapi nilai amal sholat ini bisa berubah menjadi maksiat atau tetap menjadi amal taat, bergantung niatnya. Kalau seseorang mengerjakan sholat dengan niat melaksanakan perintah Allah, memperoleh pahala dari Allah, diridhoi oleh Allah, maka sholatnya bernilai taat, amal taat. Tapi kalau dengan sholat itu dia mengharapkan pujian orang lain, pengakuan dari manusia, ya, pujian orang, maka sholatnya menjadi bernilai maksiat, malah dosa. Bukan saja tidak diterima, bahkan berdosa. Ya. Dulu pernah saya sampaikan hadis riwayat Bukhari tentang 3 kelompok manusia yang nanti akan dihisab di hari kiamat dengan amal-amal yang luar biasa, masuk amal ketaatan semua. Ingat ya, orang yang berjihad satu, kedua orang yang bersedekah, ketiga orang yang mengajarkan ilmu atau mengajarkan Quran. Itu kan amal taat semua. Tetapi karena niatnya bukan karena mengharapkan ridho Allah, ya, yang berjihad niatnya agar disebut pemberani, yang dermawan, yang berinfak, bersedekah agar dinilai sebagai orang yang dermawan, pemurah, wong sing lomo, yang mengajarkan ilmu atau mengajarkan Quran agar disebut orang alim atau qori ahli Quran. Maka karena niatnya keliru, ditarik, digeret, dilemparkan masuk neraka jahanam. Maka nilai amalnya bukan amal taat lagi karena salah niat. Paham ya? Jadi ini penting banget niat. Benahi betul niat nih. Karena amal taat ini malah bisa menjadi berdosa karena niat yang salah. Nah, begitupun kalau masuk dalam amal mubah. Jadi jenengan misalnya sare tidur kan amal mubah. Dilakoni ora ana ganjarane, ora dilakoni ora dosa, ngoten ya. Makna asal mubah itu dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tetapi ya dengan niat dia bisa berubah nilai. Ini amal mubah pada asalnya. Sini Pak Widi. Tapi dia bisa menjadi amal taat. Ya, dia bisa tetap sebagai amal mubah tergantung niatnya. Berarti tidur itu bisa bernilai ya? Bisa bernilai ibadah, menjadi ketaatan. Contohnya Gus pun di jenengan badhe sare itu ini pentingnya dua ilmu ya. Jenengan mau tidur itu berpikir, aku pilih turu mau memenuhi hak-hak tubuh untuk diistirahatkan. Karena Allah memerintahkan bahwa setiap sesuatu itu ada hak yang harus ditunaikan. Nabi bersabda, ya, fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Berikan hak kepada setiap pemilik haknya. Ya. Inna li jasadika 'alaika haqqun wa inna li 'ainika 'alaika haqqun. Sesungguhnya tubuhmu punya hak yang harus kamu tunaikan, diistirahatkan. Kedua matamu punya hak yang harus ditunaikan, pejamkan. Wali ahlika 'alaika haqqun, keluargamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Memenuhi hak tubuh untuk diistirahatkan.
Ya. Menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah agar terjaga kesehatannya. Dengan niat-niat tadi, termasuk nanti sunah-sunah sebelum tidur dilakoni, lesari menika dados bernilai ibadah. Jenengan sehari berapa jam? 5 jam, 6 jam, misalnya 5 jam, maka selama 5 jam itu jadi amal ketaatan wonten ganjaran itu. Mung krana niat. Nek ling lakoni padha le turu ning bijine itu. Makan juga begitu. Oh, ada hak tubuh untuk diberi dengan makanan, dengan minuman. Kemudian bismillah adab makan kita tunaikan. Maka ling jenengan pun dahar kepenak warang gitu, tambah oleh ganjaran. Ya, lagi-lagi karena ning nek ra ono niate ya ora ono ganjarane ya ora dosa. Nah, contoh yang lain duduk lungguh niku kan nggih amal mubah, menungso niku nganggo lungguh nganggo mlaku gitu. Dulu saya contohkan, sama-sama duduk di masjid. Walaupun saya menggah teng masjid, ning bijine saged benten. Satu orang duduk di masjid niate iktikaf. Sing setunggal duduk nang masjid niate mung ngaso leren. Wong kesel kita kepenak nang ngaso nang masjid terus mlebet masjid lenggah. Nggih boten dosa ya ora ana ganjaran ning maka amal mubah saja. Tapi sing mlebet masjid lenggah wong niate iktikaf dadi oleh ganjaran iktikaf. Nggih. Nah, jadi penting ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, keterangan Imam Nawawi, niat mempengaruhi nilai ini berlaku hanya untuk amal taat dan amal mubah dan tidak berlaku untuk amal maksiat. Nek amal ini pun cetha maksiat itu ora iso diowahi nilainya terus dadi ketaatan itu saged. Nggih. Nyolong pandai ya. Nyolong niatnya mencari nafkah untuk keluarga. Ya tetap dosa. Ya. Ya. Niat yang baik tidak mengubah nilai untuk amal yang jelas-jelas merupakan kemaksiatan. Maka para ulama kemudian membuat kaidah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan atau niat tidak bisa menghalalkan segala macam cara. Kalau sudah jelas itu masuk kategori amal maksiat, tidak berubah nilainya dengan niat yang baik. Ya. Melakukan zina terus ditakoni kok kowe nglakoni aku ki mau nulung ya. Nulung ya. Lha niate nulung tetep mawon dosa ngene iki zina. Gitu. Kalau contoh ya. Oke, ini kan ya. Oke, baik. Ini satu lagi ini berkaitan dengan terwujudnya amal umumnya ini dengan niat. Ini bukan sudut pandang fikih ya, tapi sudut pandang konsep tentang amal. Secara umum amal itu terwujud karena ada niat di baliknya. Walaupun tadi dalam kondisi khusus mungkin saja orang niatnya ini tetap melakukan amal. Tapi secara umum kok iso nglakoni sebab ada niat yang mendorong untuk melakukan. Nah, karena itu niat menjadi penting karena akan sangat mempengaruhi terwujudnya amal dan mempengaruhi nilai dari amal yang dilakukan. Ini makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, niat ini bisa melipat gandakan pahala dari satu amalan yang dilakukan. Misalnya nih, jenengan rawuh di sini, ada yang niatnya menuntut ilmu thalabul ilmi, ya ganjarannya ganjaran thalabul ilmi mawon. Tapi kalau jenengan pas kesini niatnya satu thalabul ilmi, dua silaturahim, ganjarannya loro. Pahala nuntut ilmu, pahala silaturahim. Gitu. Nah, ini pentingnya niat sehingga satu amalan bisa lebih ya dari satu pahala yang didapatkan. Kira itu ya.
Sementara itu dereng rampung hadis pertama baru innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Berikutnya insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo ibu-ibu. Sakit tidak ini, Ya. Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang hari ini dibahas. Ya. Bid'ah. Oh, iya. Bid'ah itu tadi ada niat Iya. ubah, niat taat, niat maksiat. Iya, iya. Dan ada contoh lain misalnya kemarin saya akan tanya Iya. temen ya, itu kalau dulu waktu saya kecil itu kan selalu ada perayaan memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW. wasallam. Terus saya tanya mengapa sekarang tidak ada yang bilang itu bid'ah? Gimana itu menurut Bapak Ustaz? Nggih. Baik, pertama nggih. Bid'ah itu sebenarnya nanti masuk pada hadis yang kelima, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Nah, gitu. Nah, tapi setelah gini. Bid'ah kalau nanti masuk pada persoalan hukum atau fikih, bid'ah dalam konteks fikih ini pembahasannya dalam masalah fikih, gitu ya. Ini hanya berlaku untuk persoalan akidah dan ibadah, ya. Masalah akidah dan ibadah, bukan dalam masalah-masalah wasilatul hayah, sarana-sarana kehidupan, ya, atau dalam sarana-sarana dalam melakukan ibadah ini. Contohnya, kalau sekarang kita melakukan sholat, ya, dengan pakaian dengan sing menggunakan batik, ya, Nabi niku ring ngangge batik ana mboten? Bid'ah napa ora nek? Karena pakaian itu wasilah srana kemawon untuk yang pokok nutupi Allah, maka tidak berlaku kebid'ahan di situ. Lah nek salate diowahi, magrib 3 rakaat terus dadi 4 rakaat, nah itu baru bid'ah. Tapi sarananya berubah sesuai dengan konteks zamannya, tidak menjadi masalah. Sekarang coba diterapkan dalam Maulid Nabi. Dalam Maulid Nabi yang pokok persoalannya adalah mencintai Nabi, mengingatkan sunnah Nabi, memotivasi orang untuk menetapi sunnah Nabi. Sarananya bisa dengan pengajian, sarananya bisa dengan membacakan sirah, sarananya bisa macam-macam dari apa-apa yang diteladankan oleh Nabi. Maka sarana itu tidak masuk ke bid'ahan. Ya. Nah, sebagian itu kemudian memasukkan itu dalam masalah ritual ibadah. Nah, tidak benar yang demikian. Wong nek maulud Nabi niku ya orang mesti kudu pas tanggal 12 Rabiul Awal to nggih. Sing anake bukan sesasi niku muludan terus. Tidak ada yang mengharuskan tepat gitu. Tidak ada yang mengharuskan bentuk acaranya kudu. Misalnya ana sholat khusus namanya sholat maulud Nabi ya. Itu Nabi enggak ada. Ngaji hanya menyampaikan pelajaran tentang kehidupan Nabi. Maka tidak masuk ke bid'ah. Nah, memang dalam prakteknya ada beberapa kasus, sayangnya kadang digeneralisir. Dalam beberapa kasus ada yang mengadakan maulid Nabi itu berlebihan, dimasukkan beberapa keyakinan dan ritual ibadah yang tidak diperintahkan. Akhirnya terus berbiaya, ya. Keyakinan-keyakinan tertentu misalnya nanti kalau kita sedang melakukan maulid Nabi niki Nabi hadir, kemudian kita berdiri meyakini rohnya Nabi sedang hadir saat ini. Nah, memasukkan keyakinan seperti itu kalau tidak dasar ini bisa menjadi kebid'ahan dalam persoalan akidah. Atau ada ritual khusus, nek maulid Nabi harus ritualnya ini, nek orang sah limudan. Nah, jadi
berarti mengada-adakan ritual ibadah yang tidak dicontohkan, masuklah di situ kebid'ahan. Tapi kalau mau Nabi kok nganake pengajian, waktunya juga fleksibel, yang penting yang sasi mulut. Intinya mengajarkan kecintaan kepada Nabi. Gitu kan bid'ah. Tadi begini. Allah. Sambut. Oke, sepertinya sudah masuk maghrib. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang datang. Alhamdulillah mendapat pun. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.